Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskodia Salsabila, Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan PowerPoint di bab 3, yaitu puasa Ramadan. Adapun poin-poin yang dijelaskan di bab ini antara lain, yang pertama itu pengertian puasa, lalu yang kedua syarat-syarat puasa, entah itu syarat wajib dan juga syarat sah puasa. Yang ketiga ada rukun puasa, dan yang terakhir ada sunnah puasa. Oke teman-teman, jadi materi di bab 3 kali ini tentang puasa Ramadan saya kira akan cukup mudah untuk dipahami siswa. Mengapa? Karena setiap tahunnya umat muslim itu menjalankan ibadah puasa Ramadan. Jadi saya kira nanti pemahaman siswa tentang bab ini, tentang puasa Ramadan, tidak terlalu berbelit-belit atau susah untuk memahami siswa, enggak ya. Kemudian hasil analisis saya di bab 3 ini ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek faktual, konseptual, dan yang terakhir prosedural. Sedikit saya jelaskan lagi apa itu faktual, konseptual, dan prosedural. Jadi, yang pertama adalah faktual. Faktual ini pengetahuan dasar yang dipahami oleh siswa. Jadi bisa berupa data-data atau mungkin gambar, foto, peristiwa terjadinya hal tersebut atau materi yang sedang dijelaskan ini. Yang kedua ada konseptual. Konseptual ini mencakup tentang pengklasifikasian, bisa juga tentang dalil-dalil, terus juga tentang bukti-bukti yang nyata seperti itu. Yang ketiga ada prosedural, di mana prosedural ini menjelaskan tentang langkah-langkah, cara-cara, kemudian tahapan-tahapan, jadi seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan di RPP. Teman-teman saya baca di sini ya. Jadi mohon maaf kalau mata saya itu kadang ke bawah. Yang pertama ada satuan pendidikan di MTS Negeri 1 Brebes, karena memang yang dekat rumah saya itu MTS Negeri 1 Brebes ya. Kemudian di kelas 8 semester genap. Mata pelajaran fikih, alokasi waktu 45 menit 1 kali pertemuan. Yang di A, kompetensi inti atau KI. Saya bacakan ya. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dalam keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kemudian memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, dan melihat. Kemudian yang terakhir menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis. Kemudian yang di poin B yaitu kompetensi dasar atau KD. 3.1 memahami pengertian dan tata cara berpuasa. Kemudian 1.3 menghayati hikmah dan manfaat ibadah puasa. 2.3 menjalankan sikap sabar, disiplin, dan empati kepada sesama. 3.3 menganalisis ketentuan ibadah puasa Ramadan. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang di C itu indikator pembelajaran. Yang pertama, terbiasa melaksanakan ibadah puasa, menunjukkan sikap sabar dalam menjalani ibadah dan meninggalkan larangan Allah. Menjelaskan pengertian dan dalil puasa. Kemudian menjelaskan syarat dan rukun puasa. Kemudian menemukan hikmah puasa. Kemudian yang D, tujuan pembelajaran.
Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap jujur, sabar, disiplin, dan empati kepada sesama, menjelaskan ketentuan puasa wajib Ramadan. Kemudian yang di E, materi pembelajaran dan model pembelajaran. Seperti yang tadi saya sampaikan, materinya yaitu puasa Ramadan. Kemudian model pembelajaran yang akan saya gunakan, karena mengingat bobot materi di bab ini itu cukup ringan ya teman-teman. Mengapa saya pilih metode atau model pembelajaran talking stick ya? Seperti yang saya paparkan tadi, di bab ini itu cukup saya kira cukup mudah untuk difahami oleh siswa. Model ini hanya agar siswa itu lebih berfokus dan lebih semangat dalam antusias belajar mereka untuk lebih memahami bab ini gitu. Jadi tidak terlalu berat seperti itu. Kemudian yang di F, kegiatan pembelajaran. Yang pertama tentu dong salam, kemudian doa, kemudian dosen memberi apresiasi, entah itu mengabsen, intinya awal-awal guru masuk. Kemudian guru menyiapkan tongkat, karena ini judulnya talking stick. Bisa menggunakan stick es krim, bisa menggunakan mungkin spidol atau alat-alat bantu lainnya seperti itu. Yang ketiga, guru menyampaikan materi pokok yang akan dipelajari, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca dan mempelajari materi. Jadi guru menerangkan terlebih dahulu materi tentang puasa, apa itu rukun-rukun, syarat wajib, syarat sah, dan lain sebagainya itu terlebih dahulu. Kemudian siswa disuruh untuk membaca atau mungkin lebih memahami sendiri gitu ya, mungkin di buku paket atau buku LKS yang sudah disediakan oleh sekolah seperti itu. Nah, setelah selesai membaca materi atau buku pelajaran dan mempelajarinya, siswa menutup buku. Jadi setelah itu siswa disuruh untuk menutup bukunya, disuruh mengingat intinya ya. Dan guru mengambil tongkat yang memberikan kepada siswa. Setelah itu guru memberikan pertanyaan, siswa yang memegang tongkat tersebut harus menjawab demikian seterusnya sampai sebagai besar siswa mendapat bagian untuk menjawab pertanyaan dari guru. Jadi yang masih bingung metode ini mungkin bisa diakal-akali dengan kita memberikan tongkat atau spidol kepada siswa tersebut, lalu nanti tongkat tersebut berkeliling jalan ya, tongkatnya itu dari satu anak ke satu anak, mungkin dengan menyanyikan lagu. Nah, kalau lagunya berhenti di antara anak-anak ini ya, jadi itu anak yang terpilih untuk diberi pertanyaan atau diberi soal oleh gurunya, seperti itu. Kemudian yang G, penutup. Guru menyimpulkan materi, kemudian evaluasi, yang terakhir adalah salam. Oke teman-teman, mungkin sekian tugas pemaparan PPT kali ini atau RPP yang saya sampaikan di video kali ini. Mungkin banyak kurangnya, banyak salahnya, tolong dimaafkan. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.